Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rasydah, amma ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumlatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kana khususan ma'alif hadzal kitab asy-syaikh al-fadhil Muhammad hasbullah syuhida lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 42. Faslun wal mubtilatu lis-shaumi asyaratun. Faslun pasal wal mubtilatu segala yang membatalkan lis-shaumi untuk puasa asyaratun itu 10. Berarti ada 10 hal yang membatalkan puasa. Al-awwalu yang pertama, dukhulu syai'in min a'yanid dunya, masuknya sesuatu dari benda-benda dunia, walau qalilan, walaupun sedikit, ilal jaufi, yang masuk sampai ke lambung, amdan, secara sengaja. Indakhala, apabila masuk, min ahadin manafidi, dari salah satu lubang al-maftuhati, yang terbuka. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang nyampe ke lambung itu membatalkan puasa melalui segala lubang yang ada di tubuh kita. Kalau mata itu termasuk lubang? Mata itu termasuk ya? Kalau orang pakai tetes mata ini, kalau obat tetes mata, kalau dalam kitab lain memang ada keterangannya. Kalau itu obat begitu diteteskan di mata, dalam beberapa saat kemudian kok ada rasa di tenggorokan, maka batal puasanya. Kalau pakai fresh care, fresh care kan di kulit, jadi tidak sampai masuk ke lambung. Kalau suntik, masuk. Suntik masuk. Orang ini apa? Ngili kuping. Tidak batal. Ini kan bahasanya batal dan tidak batal. Yang membatalkan itu kalau sampai masuk ke dalam lambung itu batal. Asani yang kedua, al-qai'u muntah amdan, dengan sengaja. Kalau muntah nggak sengaja, lagi lewat ada bangkai kucing dikerubutin sama laler, kemudian muntah, kan tidak disengaja, tidak batal kalau tidak sengaja. Yang batal itu al-qai'u muntah amdan, dengan disengaja. Wa illam yarji minhu, walaupun muntahannya itu tidak sampai masuk kembali syai'un, sesuatu, ilal jaufi, ke lambung. Kan kadang ada muntahan yang nyisa ketelan lagi. Kalau muntahnya itu disengaja maka batal. Kalau enggak ya enggak, kan di situ al-qai'u muntah amdan, dengan disengaja. Asalisu yang ketiga, loh Bu Mansur, ntar kalau rapi udah berangkat sekolah tinggal berduaan di rumah. Al-jima'u, berhubungan badan amdan, dengan sengaja. Lah kalau nggak sengaja tahu-tahu ada di dalam gimana? Lagian kok yo iso. Telusur aja tahu-tahu. Lah itu kan bahasanya al-jima'u, berhubungan badan amdan. Ngerasa itu dia katanya lagi
Tiba-tiba masuk aja ya Bu. Tiba-tiba lah kok ada di sini apaan? Katanya bukan mama nur tikus. Dia udah kegeeran aja. Geli katanya. Tikus kan. Mulutnya halus-halus. Lah ya kalau nggak sengaja tahu-tahu ada ya. Rosin. Semangat ya kalau ngaji. Kirain bahas neraka katanya mau puasa. Ayo ganti-ganti ya bahas neraka. Cari bab berapa sih kalau neraka ini. Saya siap kena hidayah. Walau bi ghairi inzalin, walaupun nggak sampai keluar mani. Baru Noel doang. Langsung nyambung dia. Iya semangat kalau kan begitu. Kalau enggak biasanya di pojokan ngantuk. Giliran ngaji begitu loh koyo Nyambung aja. nyambung. Padahal Pak Ustaz nggak ke situ tuh. Langsung jaringannya penuh. Langsung sinyalnya bagus. Kuota penuh. Kalau berhubungan badan dengan sengaja walaupun nggak sampai keluar mani. Ya, lupa. Enggak, maksudnya dia lupa kalau bulan puasa. Lupa kalau bulan puasa. Lah padahal depan rumahnya musola. Lah kalau rumahnya di pojokan depannya sawah mah iya ada kemungkinan. Lupa. Nggak denger. Ya, rupanya depan musola. Habis terawih. Lah kalau malam mah enggak masalah. Sampai tondak tanduk ya enggak apa-apa. Nah, ini kan kalau lagi puasa. Malamnya terawih, paginya lupa. Kalau lagi rapi sekolah. Ar-rabi'u yang keempat, khurujul mani, keluar mani. Bita'ammudil istimna, dengan sengaja pengen dikeluarin. Awil mubasyarati, atau bermesra-mesraan. Tapi udah berangkat sekolah tinggal berdua anak. Kalau cium-cium boleh ya? Bau kali puasa juga. Bacanya belum kelar ya. Belum kelar udah dengerin dulu ngapa. Cium-cium paman juga nggak mau. Enggak, kalau biasanya kalau mau berangkat kerja kan cipika-cipiki ya kan. Bacanya belum kelar itu, belum sampai. Langsung pengen cium aja. Walau bi ghairi jima'in, walaupun tanpa berhubungan badan. Kahurujihi, seperti keluarnya mani, bilamsi, dengan dipegang-pegang, disentil-sentil. Disentil muntah-muntah. Wal mu'anaqati, berpelukan kayak tinggi-winggi. Wal qublati, lah tuh berciuman. Boleh Bu. Loh. Boleh Bu. Berciuman boleh asal nggak sampai keterusan. Lah kalau cuma sekedar tangan aja, ciuman. Bu. Nah. Ya pertama kan cium tangan, awal-awalnya Cuman kan tangannya remeh. ditelan sekali dia mah. Ciumnya dikemuk. Ditelan. Oh ini tinggal sikut. Bila hailin, yang tanpa ada penghalang. Lah berarti kalau ciumannya pakai masker boleh ya? Ke helm. Nggak aman. Apa pakai helm gitu? Nggak aman. Kalau pas Bu Mansur ada aja bahasan beginian. Ya, makanya kumisnya jangan dipotong. Malang kumis. Yang batal itu bukan ciumannya, bukan pelukannya. Yang batal itu keluar mani. Keluar mani itu bisa disebabkan karena nafsu, karena awalnya ya cium-ciuman, berpelukan dan lain-lain. Lah kalau cuma dilihatin ya udah tahu-tahu kok. Katanya ngeliatinnya di kamar mandi. Ya basah. Waalaikumsalam. Wow, untung udah lewat bahasanya. Untung udah lewat 17 ke atas ini. Untung udah lewat, udah lanjutin. Yang keempat tadi, yang kelima al-khamisu, tadi kan ada 10 hal yang membatalkan puasa.
Al-khamisu yang kelima al-jununu edan. Walau lahdotan yasirotan, walaupun gilanya itu cuma bentaran. Lagi belah kelapa kepentok. Langsung lupa ingatan. Memanjur Iya, lagi. duduknya pas depan saya lagi kan enak kecenginnya. Satu lagi. Gila walaupun cuma bentaran gilanya, maka itu membatalkan puasa. Emang ada ya orang gila bentar ya? Cuman 10 menit gitu gilanya. Ini tadi kejedot. Jedot kelapa. Begitu ada yang beli diajak ngobrol malah aneh ngomongnya. Bu beli kelapa, anak saya udah SMP. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu yang ketiga al-igma'u. Pingsan, kelenger. Jedot, kelapa. Masih dipikirin. Gimana caranya biar kejedot kelapa? Takutnya begitu. Al-igma'u pingsan minal fajri dari fajar ilal ghurubi sampai terbenam matahari. Bukan pingsan, itu mau tidur. Keterusan. Pokoknya kelenger itu batalin puasa karena hilang kesadarannya dalam jangka waktu yang lama sampai melewati 2 waktu sholat. Kemudian as-sabi'u yang ketujuh al-iftaru berbuka puasa qabla ayyata haqqaqa ghurubis syamsi, sebelum jelas terbenamnya matahari. Misalnya bangun tidur, melihat keluar kayaknya gelap, nggak melihat jam, melihat ada alarm bunyi Allahu Akbar, minum. Begitu habis minum, ternyata baru adzan asar. Lalu adzannya persis sama adzan maghrib. Minumnya es kelapa. Minumnya es kelapa lagi. Lagi ngelayanin malah diminum sendiri. Dikirainnya maghrib, bukan adzannya kan persis kan ya? Adzan maghrib pemasar kan persis, kalau adzan subuh mah beda, ada as-shalatu khairum minan naum. Lah ini adzan loh, adzannya persis ya, minum. Begitu minum baru melihat jam, lah baru 3:30, batal puasanya. Au yaghliba ala dhannihi ghurubuha, atau yang ngiranya sudah terbenam matahari. Idza lam yatabayyan lahul hal, apabila tidak jelas hal tersebut, atau kebalikannya begini. Sahur kiranya masih belum subuh kok hawanya kok sepi, memang hujan, nggak melihat jam, kirainnya mama baru jam 4, makan aja tang, habis makan buka pintu orang udah ngobrol depan musola. Berarti udah jam 7. Manjur lagi. Lah ya siapa lagi rumahnya depan musola? Sabar ya Bu. Sabar ya. Coba duduknya pindah ke situ coba. Emang ngaji tuh kalau nggak ada dibully nggak enak. Saya doain biar tambah, Bu. Biar bapak-bapak juga ada aja pokoknya. Iya benar. Nggak seru kalau nggak ada ini. Lah dikirainnya mah masih jam 4. Begitu makan tang, buka pintu lah orang-orang pada ngobrol depan musola, ternyata jam 7. Kamu udah mulai kerja. Maka hari itu puasanya batal. As-saminu yang ke-8 turuwur riddati wal iyadzu billahi ta'ala. Lagi puasa turuwul riddah, tiba-tiba murtad, keluar dari Islam. Wal iyadzu billah, na'udzubillahi min dzalik. Lagi bulan Ramadan misalnya nonton tayangan-tayangan itu terus aku kepikiran ikut lah kok ikut beneran, maka otomatis saat itu juga puasanya batal. At-tasi'u yang ke-9 turuwul haidhi wan nifasi, datangnya haid dan nifas. Ketika datang haid dan nifas maka segera mungkin langsung dibatalkan. Atau kalau memang tidak ada apa-apa, misalnya lagi di jalan nggak ada apa-apa lah, maka langsung niatkan membatalkan puasa. Karena berpuasa bagi orang yang haid dan nifas itu hukumnya haram. Maka ketika itu datang harus segera dibatalkan. Ya tadi, sampai seandainya nggak ada makanan, nggak ada minuman sama sekali, mungkin ketika lagi di jalan atau apa, maka
hanya diniatkan saja segera membatalkan puasa. Yang ada 11 cuma bukan, yang ada 11 cuma suami, cium aja suami. Nah, nyium nggak batal. Iya, ada Bu Haji. Apalagi kalau ada kumisnya nggak batal. Bu Haji datangnya telat. Iya benar. Oh, nyium ciuman, berpelukan nggak batal. Ulang lagi deh Pak Ustadz. Nah, ntar Bu Mansur yang ulang. Habis ini Bu Mansur ganti. Yang penting jangan dikorek-korek. Nah, Assalamualaikum. Nengok doang. al-ashiru yang ke-10 al-wiladatu al-mashubatu bil balali. Al-wiladah melahirkan, al-mashubatu bil balali yang dibarengi dengan keluarnya darah nifas. Bukan otomatis ya. Apa ada orang lahiran nggak keluar darah? Kalau itu apa? Bukan yang belum lahir itu loh, yang kayak istrinya Didik tempo hari itu. Oh, keguguran. Nah, Ada nih, ada nipasan juga. Sama. Ya, iya berarti ya seandainya begitu ya batal puasa. Ya, Bapak belum pernah ngerasain sih. Iya makanya saya cuma nitip doang sih. Waman aftara amidan, waman dan siapapun aftara yang membatalkan puasa amidan dengan sengaja. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Maksudnya ini orang yang membatalkan puasa tapi tanpa ada alasan yang dibenarkan. Kalau lagi tawaf di Tanah Abang, Itu godaan. iya lagi tawaf di Tanah Abang, itu termasuk alasan yang dibenarkan ya? Enggak, Pak. Tawafnya sih enggak, cuman kalau udah tele udah muter harga beda 5.000 pindah, beda 5.000 pindah, beda 5.000 pindah. Nyeret belanjaan dari ujung ke ujung. Pengalaman itu. Akhirnya dayeng. Lah ketemu es kelapa. Yang batal itu bukan tawaf di Tanah Abangnya, yang bikin batal kan ya itu loh, yang dayeng tadi itu loh. Dayeng sikil kaki udah gemeter. Pala tiba-tiba berkunang-kunang. Pingsan. Ayo daripada pingsan ngerepotin ya wes lah. Au nasya fihi an-niyah, atau ia lupa niat. Ya, makanya biasanya di musola selalu saya ingatkan di tarawih hari pertama untuk niat sebulan full. Takutnya, khawatirnya di tengah-tengah Ramadan yang enggak tarawih terus sahur enggak sahur, lupa niat, maka kalau orang seperti itu puasanya tidak sah. Au nasya fihi an-niyata lailatan, atau ia lupa niat di malam hari, wajib alaihi. Wah ini yang repot, berat ya. Maka wajib bagi orang tersebut al-imsaku, menahan diri, enggak makan, enggak minum, baqiyatan nahari, di sisa harinya. Maksudnya misalnya yang di Tanah Abang tadi yang tele, habis minum es kelapa, habis minum soto, habis itu diwajibkan enggak makan, enggak minum lagi, alias kayak seperti orang puasa lagi, yang abot di situ sebetulnya. Cuman kita kan udah enggak puasa kok masuk enggak makan, enggak minum. Udah nyampe rumah yuk mangan tang-tang, kalau perlu yuk mampir ke nasi padang ya. Nasi padang kurang kenyang warteg. Warteg orang kenyang mampir beli es kelapa. Ujung-ujungnya di Bu Mansur lagi udah. Udah bobo Bu Mansur, pokoknya malam ini pembahasannya Bu Mansur udah. Wakadha, dan begitu juga man tabayyana lahu subutu Ramadan asna yaumish syakki. Begitu juga seandainya orang itu meyakini sudah masuk bulan Ramadan, tapi keyakinannya itu timbul udah di siang hari. Nah, misalnya malam subuh waktu jam sahur itu masih ragu, ini udah Ramadan apa belum ya? Tanggal 1 apa belum? Di Muhammadiyah sih udah tanggal 1, cuman kok pemerintah belum ngumumin. Lah begitu siang-siangnya lah kok misalnya ada keluarga yang udah puasa ngikutin
di Muhammadiyah dapat timbul keyakinan, maka kita mulai dari jam itu sampai datangnya maghrib wajib nggak makan, nggak minum. Nah, kalau ini seandainya berbeda, ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawatil aqdam. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesalahan. Maka seandainya terjadi perbedaan, ra'aitum ikhtilafan, terjadi perbedaan. Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah mengumumkan Senin, lebarannya juga sudah diumumin, sampai lebaran haji juga sudah diumumin kalau di Muhammadiyah, karena memakai metode hisab atau metode rumus. Jangankan tahun ini, tahun 2070 juga udah bisa dihitung dari sekarang kalau memakai sistem rumus. Nah, kalau dulu di pesantren ada namanya ilmu falak. Ilmu falak itu untuk ngitung gerhana bulan, misalnya di tahun 2024 ini ada apa enggak, bisa dihitung. Gerhana matahari bisa, terus lebaran kapan tahun 2005 udah bisa dihitung dari sekarang. Tapi kalau yang dipakai oleh NU kemudian di pemerintah kan memakai metode ru'yat. Ru'yat itu langsung melihat tanggal hilal. Nah, kalau belum tanggal itu belum terlihat, maka belum masuk atau belum melaksanakan puasa. Nah, seandainya terjadi perbedaan nanti, misalnya Muhammadiyah udah ngumumin Senin, sementara pemerintah belum, nah, maka fa'alaikum bis-sawadil aqdam, kita hendaknya ngikuti yang mayoritas. Kita di Indonesia mayoritasnya apa? Atau mungkin kita di lingkungan sini di Villa Mahkota mayoritasnya apa, itu yang kita ikuti. Walaupun mungkin ada keluarga kita entah tinggal di mana, dia karena ikut di Muhammadiyah udah puasa duluan, ya itu hak mereka, kita nggak bisa menyalahkan. Tetapi kita ngikutinya sawadul aqdam, suara mayoritas. Lah di pemerintah di situ kan ada NU. Kalau secara hitung-hitungan jumlah warga NU lebih banyak dari Muhammadiyah, apalagi ditambah Nahdlatul Wathon, ditambah Persis, ditambah yang lain-lain, maka lebih aman yang mengikuti yang diumumkan oleh pemerintah. Nah, kadang ada yang nanya, kalau puasa ikut belakangan, lebaran ikut duluan? Ya biasanya kan enaknya gitu ya, puasanya ikut yang belakangan. Nah, nanti giliran lebaran ikut yang duluan. Ini enak gitu ya? Enak. Ya boleh-boleh saja, yang penting minimal hitungan puasa kita itu udah 29 hari. Karena kalau kalender Hijriah itu cuma dua kemungkinan, kalau enggak 29, 30. Enggak mungkin 28, enggak mungkin 31. Kalau kalender Masehi masih bisa 28, 29, 30, 31. Tapi kalau Hijriah kemungkinan cuma dua, kalau enggak 29, 30. Maka seandainya puasa kita udah dapat 29, kok ada yang sudah lebaran kita ikut, ya monggo. Cuman kadang puasanya baru 3 hari udah ikut lebaran. Nah, kan banyak kan, puasanya cuma 3 hari, tarawehnya ya 3 hari. Habis itu dari rumah yo sahur sih, cuman nyampe ke tempat kerja ya sahur rapan. Sahur rapan. Panas kerjanya ya, panas, ngelas di atas kan panas baju. Nah, ya, kalau Pak Idris saya kasih tahu, Pak Idris tuh helmnya didesain, kasih kotak kecil, kasih es batu. Biar adem gitu kepala. Biar merembes. Taruhin sendok. Iya, alhamdulillah sama saya. Lah kuat, iya kan kalau bulan puasa kan saya bercandain aja, Pak Idris gimana waktu tahun kemarin kan ngelas di atas. Itu helmnya Pak Idris, kasih kotak kecil gitu, kasih es batu. Kan rembes dikit. Faslun la yufiru shaimu biwusuli syai'in ila jawfihi wallahu a'lam bishawab. Nanti malam Minggu insyaallah acara munggahan di mushola. Sementara sebelah sono udah dipelur, ibu-ibu bisa hadir. Nanti paling dipasangi apa? Terpal.
Kemarin sih katanya Pak Haji Amar udah mau masang lampu, sementara nanti paling atas juga pakai terpal. Cuman kalau hujan gede ya saya nonton layar tancap zaman dulu lah pokoknya. Begitu hujan bubar. Pindah. Mama tidak. Pindah ke rumahnya. Malam minggu insya Allah kita munggahan. Mohon ya Ibu dan jamaah ikut berpartisipasi. Apa namanya? Nulis keluarganya yang sudah nggak ada, kemudian dikasih ke Mbak Selamat atau ke saya atau yang lain di musola dengan menyertakan infak, jangan seikhlasnya, sebanyak-banyaknya. Nah, kalau seikhlasnya kapan jadinya musola? Nah, ya kan ya. Nanti diinfokan ke majelis taklim ibu-ibu. Jadi malam minggu habis maghrib ruahan atau apa kalau orang sini bilang munggahan. Insya Allah malam minggunya. Kalau memang pemerintah ngumumin puasa Senin, berarti kan malam Senin sudah terakhir. Insya Allah. Senin belum puasa, Bu. Harus kasih apa? Yang belum puasa, ntar udah puasa tawaf di sono. Belum tentu, Bu.